iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita haturkan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali Misbahul Munir. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi saha sedaya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah takdiripun Allah Azza wa Jalla kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Rabiul Akhir. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kita di bab 30 saat ini. Kitab Riyadhus Shalihin bab 30 yaitu bab syafaat. Jadi bab syafaat, kemudian di bab syafaat ini ada satu ayat yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi, kemudian ada dua hadis yang terkait dengan tema utama syafaat ini. Di kesempatan Kamis 9 Desember ini, insya Allah kita akan fokus pada ayat yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi di bab syafaat, yaitu ayat 85 surah An-Nisa. Kita cermati, kita baca, kita cermati ayat ini, kemudian kita ambil beberapa pelajaran penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita.
Shadaqallahul azim. Kita terjemahkan ayat ini, man utawi sapane wong yasfa paring syafaat sapa man, syafaatan kelawan syafaat hasanatan kang bagus. Jadi barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, dari sini muncul ada syafaat yang baik, ada syafaat yang tidak baik. Jadi di redaksi Quran ini ada syafaat hasanah, ada syafaat sayyi'ah. Tentu yang dikehendaki kita berusaha untuk mendapatkan syafaat yang hasanah. Jadi barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yakun mongko ono lahu iku tetep keduweman apa nasibun apa bagian minha saking syafaat hasanah. Jadi siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari syafaat yang telah dia lakukan itu. Begitu pula sebaliknya, wa man lan utawi sapane wong iku yasfa, iku paring syafaat sapa man, syafaatan kelawan syafaat sayyi'atan kang elek, yakun mongko ono lahu iku tetep keduweman apa kiflun bagian dosa minha saking syafaat sayyi'ah. Jadi sapa wonge ngelakoni syafaat hasanah, dheweke oleh bagian pahala, oleh nasib. Tapi sapa wonge ngelakoni syafaat sing sayyi'ah, maka dia dapat bagian dosa sing diarani kiflun. Nanti di poin ke-5 akan kita pelajari apa perbedaan antara lafadz nasibun dengan kiflun. Jadi kenapa kalau syafaat hasanah redaksi Quran itu menggunakan nasibun, tetapi kalau syafaat sayyi'ah itu menggunakan kiflun. Nanti kita akan cermati di pelajaran yang ke-5 insyaallah. Kita lanjutkan kembali. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa kana lan wonten sinten Allah Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku muqitan. Kalau dalam tafsir Jalalain ai muqtadiron. Muqitan niku maknane kang maha kuwasa. Maka Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, itu bunyi ayat dan terjemah. Sekarang kita cermati lebih jauh beberapa pelajaran penting atau petunjuk ayat. Yang pertama, makna syafaat yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi dalam bab 30 ini itu lebih tertuju pada syafaat di dunia. Jadi syafaat di dunia. Karena ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Jadi di situ. Lah, syafaat itu apa? Di ayat 85 surah An-Nisa. Saya kutipkan tafsir dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam karya tafsirnya Aisarut Tafasir. Beliau menyatakan as-syafa'ah yang dimaksud ayat 85 ini adalah ay al-wisatah fil khairi au fis syarri. Jadi yang dimaksud syafaat itu adalah wisatah. Wisatah itu lantaran. Jadi perantara. Fil khairi, baik perantara dalam melakukan kebaikan, au fis syarri, atau perantara dalam melakukan keburukan. Fa in kanat fil khairi fahiya al hasanah.
Wa in kanat fi syarri fahiya as-sayyi'ah. Kalau perantara itu dalam rangka terlaksananya kebaikan, maka itulah disebut dengan syafa'ah hasanah. Kalau perantara itu dalam rangka keburukan, maka itulah yang dimaksud dengan syafa'ah sayyi'ah. Maka pelajaran yang kedua dari ayat yang kita kaji di pagi hari ini, mari berusaha berbuat baik dan menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Terutama orang lain itu sesama mukmin. Jadi gampangane ayo nglakoni perkara sing apik. Ayo bantu wong liya. Nek durung iso nglakoni perkara sing apik secara langsung, tapi paling tidak kita memberikan motivasi menjadi perantara terlaksananya kebaikan itu. Jadi minim seperti itu. Mila Syekh Ibnu Alan As-Siddiqi rahimahullah dalam karya beliau Dalilul Falihin ini merupakan kitab penjelas atau syarah dari Riyadhus Shalihin. Beliau menyatakan syafaat yang baik itu apa sih? Jadi mayyashfa' syafa'atan hasanah. Beliau memberikan contoh bi ayyajliba kelawan yento narik sapa wong biha kelawan syafa'ah li muslimin marang wong Islam liya naf'an ing manfaat. Jadi syafa'ah hasanah itu apabila seseorang itu menjadi perantara buat orang lain supaya mendapatkan naf'an, yaitu mendapatkan nilai manfaat, au dafa'an husu'an, atau menolak hal yang buruk. Nah, itu semuanya dilakukan ibtighaan liwajhillahi ta'ala, semata untuk memperoleh, mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Misalnya ya, hal yang baru-baru ini, yang beberapa hari yang lalu itu terjadi bencana pada saudara kita yang ada di Lumajang misalnya. Maka syafaatan hasanah ini apa? Yaitu dengan berusaha kita mobilisasi dana. Kita berusaha mensosialisasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa saudara kita yang ada di Lumajang itu betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Maka semampu kita, ya, baik dengan apalah yang kita miliki, dengan baju, uang, atau harta benda, atau bahkan kalau memang ada waktu, kondisinya memungkinkan, bisa menuju ke lokasi sana, kita upayakan. Jadi kita berusaha untuk memberikan motivasi untuk terlaksananya bantuan kebaikan ini. Supaya apa? Saudara-saudara kita yang ada di sana itu tertolong, ada yang memperhatikan. Makanya minim upaya yang dikatakan syafa'ah hasanah dicontohkan oleh Syekh Ibnu Alan di sini, wa min dzalika ad-du'a lil mu'min bi dhahril ghaib, yaitu mendoakan untuk saudara kita yang mukmin dari jarak jauh. Jadi bi dhahril ghaib itu yang didoakan tidak tahu. Wa min samma warada anhu man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi ustujibalah wa qala al-malak amin wa laka mislu dzalik. Jadi harus diyakini pada saat kita mendoakan. Jadi kalau tidak atau belum mampu berbagi dengan sesuatu, minimal kita menjadi perantara kebaikan untuk saudara kita yang ada di sana dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Pada saat kita mendoakan yang baik, misalnya ini mendoakan yang baik itu supaya mereka yang ada di pengungsian misalnya sehat, kemudian segera tersalurkan
bantuan-bantuan yang baik. Kemudian potensi-potensi buruk yang lebih bahaya dari Semeru ini kita mohonkan kepada Allah supaya dijauhkan. Lah ngoten niku kalau kita berdoa seperti itu, malaikat itu langsung memberikan respon. Amin. Ngoten niku. Makanya salah satu kondisi doa yang mustajabah itu adalah ad-du'a bidharil ghaibi. Tidak hanya amin, malaikat itu juga mengatakan walaka mislu dzalik, bagimu pun apa yang kamu doakan untuk saudaramu itu. Lah Syekh Ibnu Alan As-Siddiqi menyatakan nek ana wong kaya ngono kuwi yakun lahu nasibun minha huwa sawabus syafa'ah wa tasabbub ilal khairi. Jadi kalau orang itu mau dan mampu menjadi perantara kebaikan, maka dia mendapatkan pahala syafaat, mendapatkan pahala menjadi penyebab terjadinya kebaikan itu. Kemudian saya kutipkan pula dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Beliau menyatakan fahiya tatadhamman at-tahrim ala syafa'ah fi umuril khair. Jadi yang dimaksud dengan syafa'ah hasanah yaitu memberikan motivasi, memberikan motivasi perantara kebaikan untuk terciptanya kebaikan dalam segala urusan. Misalnya kabinai masjidin, seperti membangun masjid ataupun mustasfa, rumah sakit, atau madrasah, atau membangun sekolah. Jadi sekolah yang itu bermanfaat untuk pendidikan generasi muda Islam, au jihadin fisabilillah, atau berjuang di jalan Allah, au ihsanin ilal muhtajin, atau berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, au inqadid du'afa, atau menyelamatkan orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin, au tahqiqi maslahatin ammah, atau berusaha memberikan kemaslahatan yang umum lil mujtama' pada masyarakat, fil qaryah, di sebuah desa, awil madinah, atau kota, awid daulah, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu di sebuah negara. Nah, itu semuanya merupakan syafa'ah hasanah. Yang ketiga, kita belajar dari ayat yang kita cermati di pagi hari ini, yaitu ayat 85 surah An-Nisa. Mari selalu peduli dan perhatian terhadap orang-orang yang butuh, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada hal yang perlu kita luruskan, yaitu pemahaman saudara. Jadi tidak sedikit yang memahami saudara itu adalah orang yang lahir dari rahim ibu kita. Kalau kita cermati dalam perspektif Al-Quran maupun hadis, itu kita dapati adalah saudara itu adalah orang-orang yang hidup sebangsa, setanah air dengan kita. Itu misalnya disebutkan wadzukur, ya, akho'ad misalkan. Jadi kemudian kami utus kepada mereka saudara mereka, yaitu Hud. Artinya apa? Meskipun berbeda agama, itu dalam konteks, ya, dalam konteks bernegara, itu juga bisa disebut sebagai saudara di situ. Jadi kemudian terutama lagi, apalagi sesama mukmin, jelas sekali di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Makanya ketika kita paham hal ini, biasanya kepedulian seseorang itu luar biasa kepada saudaranya, tetapi pemaknaan saudaranya itu begitu sempitnya, hanya orang yang dilahirkan oleh ibunya. Maka kali ini kita pahami bersama bahwa saudara itu
pemahamannya harusnya lebih luas, yaitu orang-orang yang hidup damai dengan kita dalam sebuah kampung, dalam sebuah kota, dalam sebuah provinsi, bahkan dalam sebuah negara. Mereka adalah saudara setanah air, sebangsa dan senegara. Lebih-lebih mereka seagama dengan kita, maka itu adalah saudara sesama mukmin. Maka harus selalu peduli dan perhatian terhadap mereka. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus yakin terkait fadilah berbuat baik kepada sesama. Jadi ojo ragu, jangan ragu, ojo mamang sama sekali. Nek wong kui agawe becik, iku mesti diwales apik. Bahkan pahalanya, masya Allah, tak terhingga di situ. Ada dalam riwayat yang saya kutipkan di sini, man masya fi hajati akhihi wa ballagha fiha kana khairan lahu min iktikafihi asyra sinin. Siapa yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, sekali lagi yang dimaksud dalam hadis ini bukan saudara seayah, seibu, sekandung, tidak, tapi lebih luas, ya. Jadi siapa yang membantu saudaranya wa ballagha fiha, dan menyampaikan hajatnya. Jadi misalkan andaikan dia tidak memenuhi, tetapi berusaha untuk menjadi perantara untuk bisa terpenuhinya hajat itu, kana khairan lahu min iktikafihi asyra sinin. Itu lebih baik baginya daripada iktikaf selama 10 tahun. Padahal waman iktakafa yawman ibtigha'a wajhillahi ta'ala ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasata khanadik ab'ada mimma bainal khafiqain. Padahal orang yang iktikaf sehari saja, ya, sehari saja, asalkan tulus karena mengharap ridhonya Allah, maka orang itu dijauhkan dari neraka itu sejauh 3 khondak, 3 parit, yang mana jauhnya itu lebih jauh daripada arah timur ke barat. Jadi dari dunia dan isinya ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, dan kita melihat betul orang-orang yang sedang membutuhkan, kemudian kita peduli kepada mereka, maka reward yang berlimpah itu jauh lebih banyak disediakan oleh Allah kepada kita semuanya. Syekh Asy-Sya'rawi, saya kutipkan di dalam tafsir beliau, itu memahami kenapa orang itu memenuhi kebutuhan saudaranya, menjadi perantara terciptanya kebaikan. Jadi menjadi syafi', menjadi orang-orang yang berikan syafaat yang hasanah, itu pahalanya begitu terlimpah baginya. Itu ternyata apa? Beliau menyatakan li'annal abda alladhi sa'a fi qadha'i hajati akhihi yakunu qad adda haqqa nikmatillahi fima tafdhulu bi alaihi. Karena apa? Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, itu berarti dia itu bisa mengelola karunia nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Wa yakunu min athari dzalika annahu la yuskhit aw yahkit ghairal wajid lil muhiba ala dzil muhiba. Ini kata kuncinya. Kalau dia mampu untuk memberikan atau menjadi perantara kebaikan itu nanti bisa menjadi upaya penghilang, ya. Jadi menghilangkan apa? Yaitu sifat hasad, sifat iri pada diri orang-orang yang kekurangan, sifat marah pada diri mereka, sehingga terciptalah komunitas yang indah, komunitas yang damai,
dalam sebuah kota, sebuah desa, atau dalam satu bangunan berbangsa dan bernegara. Jadi poin yang keempat, harus yakin pada saat kita berbuat baik atau menjadi perantara kebaikan, syafa'ah hasanah, maka di situ kita mendapatkan pahala yang jauh lebih utama daripada ibadah mahdhah lainnya. Kemudian yang kelima, kita cermati bersama apa sih perbedaan lafadz nasibun dan kiflun. Jadi menarik untuk dikaji di ayat 85 tadi, itu kalau syafa'ah hasanah yakun lahu nasibun minha. Tapi kalau syafa'ah sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Ini ada penjelasan yang indah dari Al-Imam Asy-Sya'rawi, wala nara al-mukhalafa wal fariq baina kalimatin nasib wa kalimatil kifl. Kalimatun nasib ta'ti bimaknal khair katsiran. Fa indama yaqulu wahid anta laka fi mali nasib, hadzal qaul yuslih li ayyi nisbatin minal mal. Amma kalimatu kiflun fahiya juz'un ala qadri sayyi'ah faqat. Wa hadha huwa fadlun minallah. Jadi di situ perbedaan yang prinsip. Nasib itu artinya bagian yang banyak, kebaikan yang banyak. Adapun kiflun itu balasan yang setimpal. Maka pemahamannya, siapa yang menjadi perantara kebaikan, itu dia mendapatkan balasan yang sangat berlipat dari Allah. Tetapi siapa yang melakukan perantara keburukan, dia hanya mendapatkan balasan keburukan itu yang setimpal saja. Nah ini menurut Imam Asy-Sya'rawi, ini merupakan anugerah minallah. Faman ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Jadi siapa yang melakukan kebaikan itu dilipat gandakan kebaikannya. Tetapi kalau keburukan itu dibalas dengan keburukan yang setimpal. Disitulah ada perbedaan yang prinsipil antara lafadz nasibun dan kiflun. Maka orang yang cerdas tentu lebih berusaha untuk memilih menjadi syafa'ah hasanah daripada menjadi syafa'ah yang sayyi'ah, yang tentu akan merugikan kehidupannya baik dunia lebih-lebih akhirat nanti. Ayat ini diakhiri dengan wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Ini saya hidangkan tafsir Jalalain, ay muqtadiran. Muqitan itu artinya muqtadiran. Artinya apa? Allah itu wa kana lan wonten sinten Allah ala kullin ing atase ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku muqitan ay muqtadiran, maha kuwasa. Artinya apa? Allah itu maha kuasa. Ini terkait dengan perilaku yang hasanah, syafa'ah yang hasanah dan syafa'ah yang sayyi'ah. Lah karena Allah maha kuasa, fayujazi kulla ahadin bima amila. Maka Allah pasti membalas setiap orang sesuai dengan amalnya. Syafa'ah hasanah pasti dibalas dengan nasib. Jadi kebaikan yang berlimpah, sementara syafa'ah sayyi'ah juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan sayyi'ahnya itu. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah menjadi agen-agen kebaikan, menjadi pelopor-pelopor kebaikan, mampu melakukan syafa'ah hasanah dalam kehidupan kita. Amin. Ya mujibas ini. Demikian wallahu a'lam. Baik, demikianlah pemaparan materi disampaikan untuk Nuwun. Terima kasih banyak kepada beliau atas materinya, atas ulasan kalam-kalam Nabi mengenai syafaat kepada kita semua. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, sesi Q&A bagi para jamaah yang ingin menanyakan sesuatu kepada beliau. Dipersilahkan untuk unmute atau bisa raise hand, atau bisa juga langsung mengetiknya di kolom fitur chat pada media Zoom kali ini. Sekali lagi saya ulangi bahwa jikalau dari para jamaah ada pertanyaan disampaikan kepada Kiai Alim Subhul Munir, bisa langsung disampaikan.
Pak Rizky boleh tanya Ustaz? Nggih, Pak Rizky, sumonggo. Ya, Ustaz ini mohon maaf pertanyaan keluar dari tema nggih Ustaz, boleh nggih Ustaz nggih? Nggih. Tentang itu Ustaz, tentang kalau ada seseorang yang mempunyai anak kecil Ustaz ya, kepinginnya itu anaknya diajak ke masjid biar apa namanya terbiasa sholat jamaah. Namun adakah batas umur Ustaz untuk anak yang kecil itu umur berapa yang layak diajak ke masjid? Karena kadang-kadang ada sih jamaah yang mungkin nggak ngerti batasnya sehingga anaknya masih kecil diajak ke masjid, padahal dia belum bisa belum bisa dituturi ya, jadi sehingga sakar PDW meramaikan jamaah yang lain sehingga yang lain terganggu. Nah, mungkin ada batasan umur yang disyariatkan oleh Islam, usia berapa kira-kira anak yang boleh atau layak diajak ke masjid itu. Matur nuwun Ustaz. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kadang muncul dilema. Di satu sisi kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita mahabbah, rasa cinta ke masjid. Perlu kita pahami bersama, di antara 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah, zillullah, pada hari kiamat, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Kemudian berikutnya dalam lanjutan hadis itu adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang tumbuh kembang dalam rangka ibadah kepada Allah. 2 poin ini menurut saya ada kaitannya. Jadi arek cilik niku piye carane kecilik iku kerasan sapa masjid sampai tua. Itu di situ. Atine iku kantil gumantung kalian masjid. Itu yang nanti potensinya besar, mendapatkan naungan Allah. Karena apa? Kalau hati terpaut dengan masjid itu, maka spirit-spirit kemasjidan itu akan dia bawa ke pasar, akan dia bawa ke kantor, akan dia bawa dimanapun dia beraktivitas. Sehingga apa? Itu akan mengendalikan apa yang dia lakukan dalam keseharian hidupnya. Lah, terkait menuju pada pertanyaan jenengan tadi, bisa kita cermati kisah nyata itu diyakini para pakar hadis itu pada saat sholat Isya. Jadi Nabi itu sholat, ternyata apa? Sujudnya lama sekali. Sujudnya lama sekali. Nah, ketika bangun itu selesai sholat, sahabat itu bertanya, memangnya kenapa kok lama sekali Nabi jenengan tadi sujudnya? Itu loh. Lah cucuku loh, Hasan, Husain, iku do munggah nang gegerku. Lah aku gak pengen mereka itu terluka hatinya, apalagi sampai jatuh dan sebagainya. Wes tak jarno ae sampai towuk di situ. Akhirnya ketika mereka turun, aku kemudian bangun dari sujud itu. Artinya apa? Usia Hasan dan Husain seperti itu belum mengerti. Usia bermain, usia rame. Ternyata juga tidak dihalangi oleh Nabi untuk datang ke masjid. Makanya kalau dalam konteks saat ini itu memang semuanya harus berbesar hati. Jadi takmirnya itu jangan terlalu reaktif, bahkan kemudian buat tulisan anak kecil dilarang ke masjid itu berlebihan. Sementara orang tuanya yo ojo ngeculno tenanan. Jadi bukan berarti anak ya digowo ke masjid kabeh baru diculno dewe-dewe tanpa ada pengawasan, itu pun tidak bijak. Maka ketakmiran dan orang tua harus bisa kerjasama. Jadi takmir tetap mengizinkan anak-anak kecil dalam tanda kutip meramaikan masjid itu ya dengan
hal-hal yang positif memang perlu diarahkan proses untuk menjadi baik itu butuh waktu, sementara orang tua yang membawa anak ke masjid itu pun harus memberikan pemahaman. Jadi pelan-pelan. Saya yakin anak-anak yang usia 3 tahun itu sudah bisa diajak bicara, sudah bisa ngerti meskipun mereka aktif. Karena anak saya yang kelima ini Pak Rizky, anak saya yang kelima itu usianya 3 tahun. Jadi kulit dikandani ya paham. Jadi artinya apa? Memang di situ butuh. Jadi butuh keuletan, butuh kesabaran, dan memang harus dibutuhkan pemahaman satu sama lain bahwa anak-anak itu memang butuh bimbingan kita semuanya. Jangan jauhkan mereka dari masjid, tetapi ketika sudah di masjid jangan dibiarkan, harus diarahkan. Jadi usia berapapun itu boleh. Kalau terkait dengan bayi misalnya, itu pernah terjadi. Nabi ketika sholat itu mendengar tangisan bayi. Ternyata apa? Di antara peserta sholat berjamaah ada seorang ibu yang membawa bayi. Maka di situ sebenarnya tidak ada batas usia. Jadi bayi cilik yo gak apa-apa moro nang masjid. Tapi sekali lagi kalau kecil kudu dipahami, ojo sampai najisnya itu kemudian menjadi masalah buat jamaah yang lainnya. Wallahu a'lam. Ngoten Pak Rizky. Nggih, matur suwun Ustaz Ali. Sami-sami. Baik, para jemaah, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan sebelum ditutup kajian setelah ini? Sepertinya sampun tidak ada, Pak Yai. Mungkin bisa ditutup dengan pembacaan doa sebelum. Nggih, monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Gusti Allah tabaraka wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Ya Rabb, karuniakan untuk semua yang hadir di majlis yang mubarak ini, karuniakan sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Rabb, ya Qawiyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, ya Hadi, ya Rasyid, bimbing kami semua ya Allah, hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Karom Kiai Muhammad Ali Misbahul Munir atas penyampaiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga beliau diberikan kesehatan walafiat sehingga dapat senantiasa memberikan kepada kita ilmu-ilmu dari syariat Nabi Muhammad SAW. Baik para jemaah, demikian telah selesai kajian ibadah subuh.
Ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang telah menyemarakkan kajian pada subuh pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas seluruh kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dari saya pribadi maupun dari panitia secara umum. Mari kita tutup bersama dengan pembacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Ustaz. Nggih, sami-sami.